wabarakatuh. Kami dari kelas 4C, kelompok 8 Kajian Puisi Indonesia akan menjelaskan tentang analisis struktur fisik dan struktur batin dalam puisi pulang karya Djoko Pinurbo. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rohma Lelasari dengan nomor NPM belakang 085. Saya Nisrina Tiara Balkis dengan nomor belakang NPM 078. Saya Alifia Utami dengan NPM belakang 098. Saya Anissa Elsa Putri dengan NPM belakang 099. Nah, Sobat Sastra, dari kelompok kami sudah memperkenalkan diri. Nah, video ini juga diajukan untuk memenuhi tugas luaran Kajian Puisi Indonesia yang diampu oleh Ibu Dian Hartati, SS MPD. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur fisik dan struktur batin dalam puisi pulang karya Djoko Pinurbo. Sebelumnya, kita akan membahas struktur fisik terlebih dahulu. Akan tetapi, sebelum memulai penjelasan tentang struktur fisik, saya izin untuk menjelaskan juga tentang identitas buku yang dimana kami ambil puisinya dari buku latihan tidur kumpulan puisi karya Djoko Pinurbo. Penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama, diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2017 dengan EISBN 9786020615745 dengan tebal halaman 84 halaman. Selanjutnya, saya akan membacakan identitas penulis. Penulis ini bernama Djoko Pinurbo atau biasa dikenal dengan Djokpin. Beliau lahir 11 Mei 1962 dari lulusan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Sanata Dharma Yogyakarta tahun 1987. Beliau mengajar di alma maternya dan bekerja di kelompok Gramedia sejak 1992. Beliau juga gemar menulis puisi sejak SMA. Buku puisi pertamanya berjudul Celana tahun 1999. Beliau juga memenangkan hadiah Sastra Lontar pada tahun 2001. Karya-karya lainnya antara lain Di Bawah Kibaran Sarung pada tahun 2001 dan Kekasihku pada tahun 2004. Nah, Sobat Sastra, Djokpin juga sering diundang nih di berbagai forum sastra termasuk Festival Sastra Winternachten di Belanda pada tahun 2002. Nah, beberapa karyanya juga diterjemahkan ke bahasa Jerman dan diubah menjadi komposisi musik oleh Ananda Sukarlan. Mungkin itu saja identitas dari penulis Djokpin. Akan tetapi pada tanggal 27 April 2024 beliau sudah wafat dan mari kita sama-sama doakan semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan. Amin. Baik Sobat Sastra, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan puisi pulang karya Djoko Pinurbo sebelum kita membahas satu persatu tentang analisis struktur fisik. Pulang, buah karya Djoko Pinurbo. Rinduku yang penuh pecah di atas jalanan macet, sebelum aku tiba di ambang-ambungmu. Kegembiraanku sudah mudik duluan, aku menyusul kemudian. Judul sajaku sudah pulang duluan, baris-baris sajaku masih berbenah di perjalanan. Bau sambal dan ikan asin dari dapurmu membuat jidat yang capai, dompet yang pilu, dan punggung yang dicengkram rinu. Semoga lekas selerai, semoga lekas sampai. Jika nanti air mataku terbit di matamu, dan air matamu terbenam di mataku, maaf selesai, dan cinta kembali mulai. 2016. Nah, itu dia Sobat Sastra, pembacaan puisi pulang karya Djoko Pinurbo. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu struktur fisik di mana ada 6 bagian. Yang pertama itu ada diksi, yang kedua itu ada imaji, yang ketiga ada kata konkret, yang keempat ada majas, yang kelima ada rima, dan yang keenam ada tipografi. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu yakni diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan penyair agar mencapai nilai estetika. Adapun dalam puisi pulang ini terdapat diksi yang bermakna denotatif dan konotatif. Kita bahas makna denotatif terlebih dahulu. Pada bait pertama,
Rinduku yang penuh pecah di atas jalanan macet sebelum aku tiba di ambang ambumu. Nah, pada bait pertama ini ada dua makna denotatif, yakni pada larik pertama, rinduku mempunyai makna yang sebenarnya karena keadaan tersebut merujuk pada perasaan kangen atau keinginan untuk bertemu. Kemudian pada larik kedua yaitu frasa jalanan macet, di mana termasuk makna yang denotatif karena menunjukkan perasaan kesulitan dalam mencapai tujuan atau bertemu dengan orang yang diinginkan. Selanjutnya, makna denotatif pada bait kedua. Kegembiraanku sudah mudik duluan, aku menyusul kemudian. Judul sajaku sudah pulang duluan, baris-baris sajaku masih berbenah di perjalanan. Nah, pada larik pertama, frasa kegembiraanku sudah mudik duluan mempunyai makna denotatif karena menggambarkan kegembiraan atau kesenangan telah pergi sebelum seseorang mencapai tempat tujuannya. Sedangkan pada lari kedua, yaitu aku menyusul kemudian, menunjukkan bahwa seseorang berencana untuk menyusul kegembiraan tersebut. Artinya dia berharap untuk mencapai kegembiraan yang sama atau serupa setelahnya. Selanjutnya pada bait ketiga terdapat makna denotatif. Bau sambal dan ikan asin dari dapurmu membuat jidat yang capai, dompet yang pilu, dan punggung yang dicengkram linu. Nah, pada larik pertama, pada bait ketiga ditemukan makna yang denotatif, yaitu bau sambal dan ikan asin dari dapurmu, menggambarkan bau masakan yang pedas dan asin yang berasal dari dapur seseorang. Nah, bau sambal dan ikan asin ini menciptakan suasana dapur yang khas dan menggugah selera. Selanjutnya pada bait keempat, semoga lekas lerai, semoga lekas sampai. Nah, pada larik pertama, frasa semoga lekas lerai memiliki makna yang denotatif karena secara harfiah menggambarkan harapan agar sesuatu cepat terselesaikan. Istilah lerai dalam konteks ini mengacu pada hilangnya sesuatu. Lalu, larik kedua yaitu frasa semoga lekas sampai juga memiliki makna yang denotatif karena secara harfiah menggambarkan harapan agar sesuatu cepat mencapai tujuan. Konteks ini sampai mengacu pada mencapai suatu tempat atau tujuan yang diinginkan. Nah, Sobat Sastra, tadi kita sudah membahas tentang makna denotatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna konotatif. Pada bait pertama, di larik pertama, yaitu rinduku yang penuh, memiliki makna yang konotatif karena kata penuh dapat diartikan sebagai keberlimpahan atau kelebihan, sehingga menyiratkan bahwa rindu tersebut begitu mendalam dan melimpah. Kemudian pada larik kedua juga mengandung makna yang konotatif, yaitu frasa pecah di atas jalanan macet, karena kata pecah di sini diartikan sebagai memuncak atau mencapai puncak yang menggambarkan bahwa rindu tersebut mencapai titik tertinggi ketika dihadapkan dengan hambatan atau kesulitan seperti jalanan macet. Lalu pada lari ketiga, frasa ambang ambumu termasuk makna yang konotatif juga karena merujuk pada batas atau titik tertentu yang harus dilewati. Dengan demikian, frasa ini memberikan nuansa makna lebih dari sekedar ambang atau batas fisik, yakni melibatkan unsur-unsur emosional dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya pada bait kedua juga terdapat makna konotatif, yakni pada lari ketiga, frasa judul sajaku sudah pulang duluan, di mana menggambarkan bahwa judul sajak sudah kembali atau sudah ada sebelum sajak selesai ditulis atau sebelum keseluruhan isi sajak benar-benar terbentuk. Hal ini mencerminkan proses penulisan yang kompleks di mana judul bisa muncul sebelum isi sajak benar-benar tersusun dengan baik. Nah, selain itu, pada lari keempat, frasa baris-baris sajaku menunjukkan bahwa ada proses penyusunan
baris-baris sajak yang sedang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang masih aktif dalam proses kreatif menata kata-kata dan ide-ide menjadi sebuah rangkaian yang bermakna. Sementara pada lari kelima, frasa masih berbenah di perjalanan mempunyai makna yang konotatif juga, karena sajak tersebut masih dalam proses penyempurnaan atau penyelesaian. Kata berbenah ini menggambarkan aktivitas perbaikan yang sedang dilakukan. Sedang di perjalanan diartikan sebagai perjalanan menuju kesempurnaan sajak tersebut. Dengan demikian, sajak tersebut masih dalam tahap perjalanan. Selanjutnya pada bait ketiga terdapat makna konotatif juga, yaitu membuai jidat yang capai, karena menyiratkan tentang perasaan kelelahan yang dirasakan oleh seseorang setelah melakukan aktivitas atau bekerja keras. Nah, kemudian frasa dompet yang pilu dan punggung pada lari ketiga memiliki makna yang konotatif karena menggambarkan beban ekonomi atau kesulitan keuangan. Atau dompet yang pilu ini digambarkannya sebagai beban ekonomi atau kesulitan keuangan, dan juga beban fisik diibaratkan punggung. Dengan kata lain, frasa tersebut menciptakan gambaran kesulitan hidup yang dirasakan oleh seseorang. Sementara frasa yang dicengkram linu pada lari keempat memiliki makna yang konotatif karena menunjukkan rasa sakit pada bagian punggung. Maka hal ini mencerminkan pengorbanan atau beban yang dialami oleh seseorang selama perjalanan hidupnya. Selanjutnya, pada bait kelima terdapat makna konotatif pada potongan larik air mataku terbit di matamu, yakni menyiratkan kesedihan atau penderitaan yang dimiliki oleh seseorang atau yang menyebabkan air mata juga dirasakan oleh orang yang dicintainya atau diibaratkan sebagai di matamu. Hal ini menunjukkan bahwa ada empati antara seseorang dan orang yang dicintainya. Sedangkan larik selanjutnya, dan air matamu terbenam di mataku juga mengandung makna yang konotatif, yakni kebahagiaan atau sukacita yang dimiliki oleh orang yang dicintai atau diibaratkan sebagai air matamu juga dirasakan oleh seseorang atau diibaratkan sebagai terbenam di mataku. Dengan demikian, ada suatu proses saling berbagi dan merasakan antara seseorang dengan orang yang dicintainya. Baik, penjelasan terkait diksi di mana terdapat makna denotatif dan konotatif sudah selesai dijelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang imaji oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas imaji dalam analisis struktur fisik sebuah puisi pulang karya Djoko Pinurbo. Imaji sendiri diartikan sebagai susunan kata-kata yang memperjelas tulisan penyair dalam puisinya. Nah, di sini terdapat 3 imaji. Ada imaji visual, imaji auditif, imaji taktil. Yang kebetulan dalam puisi pulang karya Djoko Pinurbo ini ada 3-tiganya, dari visual, auditif maupun taktilnya. Yang pertama, kita akan membahas imaji visual. Imaji visual sendiri itu kan imaji yang bisa kita bayangkan atau sebuah gambaran yang bisa kita lihat secara langsung tapi melalui pikiran dari bayangan kitanya. Nah, pada puisi pulang karya Djoko Pinurbo ini ada beberapa imaji visual dari bait pertama, kedua, dan ketiga. Di bait pertama pada lari ketiga yang berbunyi sebelum aku tiba di ambang-ambangmu. Kenapa sih itu termasuk imaji visual? Karena sebelum aku tiba di ambang-ambangmu ini kita bisa membayangkan atau menggambarkan seseorang yang rindu sudah mencapai puncaknya, tetapi seseorang ini belum sampai ambang pintu rumah. Ditunjukkan gitu kayak ketika ada
si aku dalam puisi ini udah rindu terhadap seseorang, udah sampai puncaknya, tapi dia masih dalam perjalanan. Karena dari puisi Pulang karya Djoko Pinurbo ini kita diperlihatkan seseorang yang sedang di perjalanannya namun sudah tak tertahan rindu dengan orang di rumah. Kemudian pada bait kedua di lari keempat ada imaji visual yang berbunyi baris-baris sajaku. Dan di lari kelimanya masih bebenah di perjalanan. Itu termasuk imaji visual karena menciptakan gambaran pada bagian-bagian sajak yang ditulis masih ada di suatu tempat, tapi belum sepenuhnya lengkap atau selesai. Nah, hal ini mencerminkan kreativitas yang masih dalam proses pengembangan atau pengeditan. Sementara yang tadi saya sebutkan di lari kelima yang berbunyi masih bebenah di perjalanan menunjukkan bahwa sajak tersebut masih dalam proses penyempurnaan atau perbaikan saat dalam perjalanan. Tentu hal tersebut bisa kita bayangkan dalam sebuah gambaran puisi di bait kedua. Kemudian pada bait ketiga ada imaji visual yang berbunyi bau sambal dan ikan asin dari dapurmu. Tentu bau sambal dan bau ikan asin itu pasti kita bisa bayangkan. Si aku dalam lirik puisi memungkinkan sudah sampai dalam rumah, kemudian ketika buka pintu sudah tercium bau sambal dan ikan asin entah seseorang yang sedang memasak di rumah, dan itu bisa kita bayangkan dan termasuk ke imaji visual. Nah, selanjutnya masih pada bait ketiga di lari ketiga ada bunyi frasa dompet yang pilu yang termasuk ke dalam imaji visual, sebab menggambarkan ketika kita mendengar kata pilu pasti entah sedih atau kusam. Nah, dompetnya itu kita bisa menggambarkan dompet yang tampak tua, robek ataupun kosong. Nah, masih di bait ketiga pada lari ketiga ada berbunyi kata punggung. Tentu punggung itu masuk kepada imaji visual karena bisa kita lihat sendiri kan, kita juga punya gitu, punggung itu sebuah anggota tubuh yang ada di bagian belakang. Nah, selanjutnya mengenai imaji auditif. Imaji auditif itu ketika kita bisa membayangkan bunyi dalam suatu larik atau bait dalam puisi. Nah, imaji auditif pada puisi Pulang karya Djoko Pinurbo ada pada bait ketiga dengan di lari keempat yang berbunyi Nah, itu tuh onomatope yang menggambarkan suara rintihan. Karena kan dijelaskan dalam puisinya dompet yang pilu dan punggung yang dicengkram lindu, memungkinkan seseorang ketika dicengkram punggungnya, ketika dicengkram itu entah lagi kesakitan ketika dicengkram sehingga membunyikan sebuah suara itu yang diartikan sebagai rintihan. Nah, selanjutnya ada ataupun yang terakhir ada imaji taktil. Imaji taktil ini imaji yang bisa kita bayangkan tekstur atau terasa gitu. Nah, imaji taktil pada puisi karya Djoko Pinurbo ini ada pada ada pada bait ketiga lari kedua yang berbunyi membuai jidat. Membuai jidat ini kenapa sih dimasuk ke imaji auditif imaji taktil? Karena mengandung konotasi gerakan yang lembut. Membuai jidat itu ketika seperti kayak mengayun jidat secara halus, kan bisa kita rasakan gitu teksturnya ketika membuai sebuah jidat. Nah, selanjutnya ada masih pada bait ketiga di lari keempat yang dicengkram linu. Kenapa termasuk imaji taktil? Karena memberikan kesan sensasi fisik. Seperti yang sudah dijelaskan di imaji auditif, ketika seseorang dicengkram punggungnya secara linu, itu kan kerasa kita dicengkram. Nah, itu termasuk yang namanya imaji taktil. Nah, sekian penjelasan mengenai analisis struktur fisik pada puisi Pulang karya Djoko Pinurbo mengenai imaji. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kata konkret. Nah, kata konkret di sini itu merupakan unsur yang digunakan untuk membangkitkan imaji pembaca. Nah, kata konkret dalam puisi Pulang itu terdapat pada bait pertama lari kedua dengan bunyi pecah di atas jalanan macet. Nah,
jalanan macet di sini itu menggambarkan situasi atau hambatan atau juga kesulitan dalam perjalanan yang dapat dirasakan oleh indera, yaitu kemacetan lalu lintas jalan. Nah, lalu ada juga pada bait ketiga larik pertama yang berbunyi bau sambal dan ikan asin dari dapurmu. Nah, kata konkret pada bau sambal dan ikan asin di sini itu menggambarkan aroma masakan khas yang mungkin terasa di lingkungan tertentu. Baik, tadi sudah saya jelaskan tentang kata konkret pada puisi Pulang karya Djoko Pinurbo. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang majas. Nah, majas di sini terdapat ada majas perbandingan, lalu ada majas personifikasi, lalu ada majas metafora dan juga majas hiperbola. Nah, baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang majas perbandingan pada puisi Pulang karya Djoko Pinurbo. Nah, di sini terdapat pada bait pertama, larik pertama itu yang berbunyi rinduku yang penuh. Rinduku yang penuh. Nah, rinduku yang penuh di sini itu menggambarkan perasaan seseorang. Nah, dengan mengartikan rindu dengan keadaan yang penuh, penyair menggunakan perbandingan untuk menyampaikan intensitas atau kekuatan perasaan yang dirasakan. Nah, selanjutnya ada juga pada bait kelima, larik ke-1 dan larik kedua yang berbunyi jika nanti air mataku terbit di matamu dan air matamu terbenam di mataku. Nah, perbandingan terjadi antara air mata yang muncul di mata seseorang dengan air mata yang tenggelam di mata orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kesedihan atau emosi yang dirasakan oleh satu orang dapat mempengaruhi orang lain. Baik, majas perbandingan sudah. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai majas personifikasi. Nah, pada puisi Pulang pada Djoko Pinurbo di sini terdapat ada majas personifikasi pada bait kedua larik pertama yang berbunyi kegembiraanku sudah mudik duluan. Nah, kegembiraanku di sini diberikan untuk sifat manusia yang dikatakan yang berarti itu mudik duluan, yaitu menyiratkan juga bahwa kegembiraan tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan seperti manusia. Nah, hal ini juga memberikan gambaran bahwa kegembiraan itu memiliki keberadaan yang nyata dan dapat melakukan tindakan seperti manusia. Meskipun sebenarnya kegembiraan adalah konsep abstrak yang tidak memiliki kemampuan fisik untuk melakukan perjalanan. Nah, selanjutnya ada pada bait ketiga larik keempat punggung yang dicengkram linu. Nah, dalam kata punggung itu digambarkan seolah-olah mempunyai kemampuan untuk merasakan rasa sakit atau ketidaknyamanan karena menggunakan kata yang dicengkram linu. Nah, selain itu, bunyi juga memberikan kesan bahwa punggung tersebut merengek atau mengeluh seolah-olah memiliki sifat manusia. Nah, yang terakhir itu ada pada bait kelima, larik ketiga yang berbunyi maaf selesai dan cinta kembali mulai. Nah, kata maaf selesai dan cinta kembali mulai ini menggambarkan itu kemampuan untuk kembali seperti manusia yang bisa bergerak atau melakukan tindakan. Dengan kata lain, cinta dianggap sebagai sesuatu yang hidup dan juga memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan, padahal sebenarnya cinta adalah perasaan atau konsep abstrak yang tidak memiliki sifat-sifat manusia. Nah, dalam konteks ini juga kembali dapat diartikan sebagai muncul kembali atau bangkit kembali setelah sebelumnya pernah hadir. Baik, itu pemaparan mengenai majas perbandingan dan juga majas personifikasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai majas metafora dalam puisi Pulang karya Djoko Pinurbo. Pada bait pertama, larik pertama dan kedua, yaitu rinduku yang penuh pecah di atas jalanan macet. Dalam puisi ini, rindu diibaratkan sebagai sesuatu yang penuh dan pecah di atas jalanan macet yang menunjukkan intensitas dan ketegangan dari perasaan yang dirasakan. Nah, dengan demikian metafora ini menyampaikan gambaran yang kuat dan mengesankan tentang perasaan rindu yang begitu mendalam. Selanjutnya bait kedua larik ketiga, judul sajaku sudah pulang duluan. Sebuah metafora
yang menggambarkan bahwa judul puisi telah selesai atau sudah pulang. Meskipun secara harfiah judul tidak bisa melakukan tindakan seperti itu. Ini bisa diinterpretasikan bahwa pemikiran atau inti dari puisi sudah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya, majas metafora bait kedua lari keempat dan kelima. Baris-baris sajaku masih berbenah di perjalanan. Metafora yang menggambarkan bahwa isi dari puisi masih dalam proses perjalanan atau penyempurnaan. Meskipun secara harfiah, baris-baris puisi tidak bisa melakukan tindakan seperti itu. Selanjutnya bait ketiga, bau sambal dan ikan asin dari dapurmu membuai jidat yang capai, dompet yang pilu dan punggung yang dicengkram linu. Majas yang terdapat dalam puisi tersebut adalah majas metafora. Karena dalam baris bau sambal dan ikan asin dari dapurmu, bau sambal dan ikan asin dibandingkan dengan sesuatu yang dapat membuai jidat yang capai, dompet yang pilu dan punggung yang dicengkram linu, sehingga memberikan gambaran tentang betapa kuatnya aroma dari dapur tersebut. Selanjutnya ada majas hiperbola. Majas hiperbola pada puisi Pulang karya Djoko Pinurbo terdapat pada bait pertama, yaitu rinduku yang penuh pecah di atas jalanan macet. Pada lirik pertama dan kedua ini, puisi tersebut terlihat hiperbola karena ketika rindu digambarkan seolah-olah bisa meledak di atas jalanan yang macet, menunjukkan intensitas rindu yang berlebihan dan dramatis. Selanjutnya ada majas ironi dalam puisi Pulang karya Djoko Pinurbo terdapat pada bait kedua lari ketiga, yaitu judul sajaku sudah pulang duluan. Pada lari ketiga puisi tersebut terdapat ironi karena judul seharusnya tidak memiliki keberadaan fisik seperti pulang duluan. Hal ini menciptakan ketidakcocokan antara karakteristik manusia dan benda tidak bernyawa. Baik, sekian penjelasan tentang majas dari saya. Saya akan kembalikan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai majas. Izin melanjutkan mengenai pembahasan rima. Nah, Sobat Sastra, rima adalah keseluruhan pola bunyi yang terjadi pada akhir baris dalam suatu puisi. Pola bunyi ini dapat mencangkup pengulangan suara konsonan atau vokal dari suatu baris ke baris lainnya. Rima bisa membantu Rima bisa menciptakan ritme dan melibatkan pendengar atau pembaca dalam pengalaman puisi. Dalam puisi Pulang karya Djoko Pinurbo mempunyai pola rima yang tidak teratur. Kita akan bahas secara per bait ya. Nah, pada bait pertama, pola rima di akhir larik berbunyi vokal U dan E, di mana rinduku yang penuh. Nah, di sini ada huruf U, di mana itu adalah pola rima di akhir larik. Lalu pecah di atas jalanan macet. Nah, E-nya ini juga pola rima di akhir larik. Lalu sebelum aku tiba di ambang-ambungmu, nah huruf U juga termasuk ke pola rima akhir larik. Begitupun pada bait kedua terdapat pola rima di akhir larik berbunyi vokal A dan U. Izin membacakan, kegembiraanku sudah mudik duluan. Nah, huruf U ini termasuk ke dalam pola rima di akhir larik. Lalu aku menyusul kemudian. Nah, ini ada huruf A di pola rima di akhir larik. Lalu judul sajaku sudah pulang duluan, A lagi. Lalu baris-baris sajaku, U lagi, dan masih berbenah di perjalanan, A lagi. Lalu pada bait ketiga, pola rima di akhir larik itu berbunyi vokal U dan I, di mana izin saya bacakan, bau sambal dan ikan asin dari dapurmu. Nah, huruf U ini sebagai huruf U ini ada sebagai pola rima di akhir larik, lalu membuat jidat yang capai. Nah, ini ada huruf I sebagai pola rima di akhir larik. Selanjutnya dompet yang pilu dan punggung, kembali lagi huruf U, dan yang dicengkram linu.
U, di mana huruf U di sini sebagai pola rima di akhir larik. Selanjutnya pada bait keempat terdapat pola rima di akhir larik yang berbunyi vokal sama semua, yaitu I. Semoga lekas lerai. Nah, huruf I sebagai pola rima di akhir larik dan semoga lekas sampai. Sama, jadi lariknya I semua. Namun pada bait kelima bunyi rima di akhir berasal dari vokal U dan I yang dimana saya izin bacakan, jika nanti air mataku terbit di matamu, yaitu ada huruf U sebagai bunyi rima di akhir, dan air matamu terbenam di mataku, huruf U juga, dan maaf selesai, dan cinta kembali mulai, dimana huruf I sebagai bunyi rima di akhir. Nah, Sobat Sastra, tadi kita sudah bahas secara perbait tentang rima. Jadi penyair menciptakan bunyi vokal A, I, U, dan E secara keseluruhan dicampuri bunyi konsonan seperti P, M, B, I, dan D. Jadi perpaduan tersebut memberi efek suasana yang harmonis dan melodi, menciptakan ritme yang lembut dan mengalir juga. Sementara itu, tinggi rendahnya ritme puisi pulang diatur dengan berdasarkan tanda pemberhentian yang dihasilkan pada puisi ini terdapat. Sementara itu, tinggi rendahnya ritme puisi pulang karya Djoko Pinurbo diatur berdasarkan tanda pemberhentian. Izin saya bacakan. Pulang karya Djoko Pinurbo. Rinduku yang penuh, garis miring 1, pecah di atas jalanan macet, garis miring 1, sebelum aku tiba di ambang ambumu, garis miring 2. Kegembiraanku sudah mudik duluan, garis miring 1. Aku menyusul kemudian, garis miring 2. Judul sajakku sudah pulang duluan, garis miring 1. Baris-baris sajakku, garis miring 1, masih berbenah di perjalanan, garis miring 2. Bau sambal dan ikan asin dari dapurmu membuai jidat yang capai, garis miring 1. Dompet yang pilu, garis miring 1. Dan punggung yang dicengkram rindu, garis miring 1. Garis miring 2. Semoga lekas lerai, garis miring 2. Semoga lekas sampai, garis miring 2. Jika nanti air mataku terbit di matamu, garis miring 1, dan air matamu terbenam di mataku, garis miring 1, maaf selesai, garis miring 1, dan cinta kembali mulai, garis miring 2, 2016. Sekian penjelasan mengenai rima, selanjutnya akan dijelaskan mengenai tipografi oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipografi. Tipografi sendiri itu gaya atau bentuk tulisan pada sebuah puisi. Nah, ada di puisi Pulang karya Djoko Pinurbo terdapat 5 tipografi yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai bait dan lirik. Pada puisi Pulang karya Djoko Pinurbo itu memiliki 5 bait. Nah, namun setiap larik dalam baitnya itu berbeda. Bait pertama memiliki 3 larik, bait kedua memiliki 5 larik, bait ketiga memiliki 4 larik, bait keempat memiliki 2 larik, bait keenam memiliki 3 larik. Selanjutnya mengenai gaya penulisan. Yang pertama mengenai penggunaan awal huruf pada setiap larik. Di puisi Pulang karya Djoko Pinurbo ini memiliki 2 variasi yang berbeda. Di antaranya ada diawali dengan huruf kapital, ada juga yang diawali dengan huruf kecil. Nah, yang diawali dengan huruf kapital ini ditempatkan sesuai kalimat yang ingin disampaikan hingga berakhir dengan tanda titik. Nah, begitupun ketika kalimat selanjutnya dituliskan, kalimat awalnya berbentuk huruf kapital. Ada juga di tiap larik dalam puisi tersebut menggunakan huruf kecil. Karena kenapa menggunakan huruf kecil? Karena lanjutan dari sebuah kalimat. Gaya penulisan pada puisi Pulang karya Djoko Pinurbo ini dalam satu kalimat bisa terbagi menjadi 2 larik, sehingga ketika ada kalimat lanjutan yang dilanjut ke larik kedua, maka awalan hurufnya kecil karena masih menyambung dan masih dalam sebuah kalimat.
Selanjutnya mengenai penekanan visual. Penyair menggunakan spasi dan pemisah garis untuk memberikan penekanan visual pada beberapa bagian puisi. Seperti pada bunyi bagian dompet yang pilu dan punggung, itu ada pemisahnya yang dicengkram linu uu yang tadi saya jelaskan juga, karena gaya penulisan pulang pada karya Djoko Pinurbo ini dalam satu kalimat dibagi menjadi dua, sehingga ada pemisah antara tadi yang dan punggung itu pindah lagi ke bait selanjutnya dicengkram linu uu yang memiliki spasi ekstra dan garis miring untuk menonjolkan rasa pilu dan kesulitan yang dialami. Yang keempat, mengenai penulisan keterangan waktu. Pada bagian akhir penulisan puisi pulang karya Djoko Pinurbo ini terdapat tulisan 2016 yang memiliki arti bahwa puisi tersebut ditulis oleh pengarang di tahun 2016. Terakhir, mengenai tipografi pengulangan. Pada puisi pulang di bait terakhir ada bunyi pengulangan, yaitu frasa semoga lekas lerai, semoga lekas sampai, memberikan kesan ritmis dan membuat pembaca terfokus pada pesan tersebut. Berakhir sudah analisis struktur fisik pada puisi pulang karya Djoko Pinurbo. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Sobat Sastra. Kita tadi sudah banyak membahas tentang analisis struktur fisik dalam puisi pulang karya Djoko Pinurbo. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis struktur batin dalam puisi yang sama. Baik, analisis struktur batin ini terbagi menjadi 4, yakni ada tema, perasaan, suasana dan nada, serta amanat. Untuk penjelasan yang pertama terkait tema akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, penjelasan pertama mengenai tema. Tema yang diambil pada puisi karya Djoko Pinurbo mengenai rumah dan memiliki subtema yaitu merindukan rumah. Alasannya kenapa bertemakan rumah atau merindukan rumah, memberikan pesan kerinduan yang mendalam sebelum sampai di rumah dengan perasaan yang terus mengembar di jalanan yang macet. Meskipun kegembiraannya sudah terlebih dahulu, dia menyadari bahwa pengalaman pulangnya tertunda, menunjukkan betapa besar keinginannya untuk kembali ke rumah yang dicintainya. Adapun ekspresi rindu, kenapa kita ambil tema rindu? Ekspresi rindu tersebut dapat kita lihat dari bunyi pada puisi tersebut ada dua. Yang pertama ada bunyi rinduku yang penuh pada lirik 1 di bait 1, kemudian bau sambal dan ikan asin dari dapurmu lirik 1 pada bait 3. Rinduku yang penuh menunjukkan perasaan yang mendalam dan kuat terhadap rumah serta penggambaran yang kaya akan aroma dan suasana rumah dalam puisi, seperti bau sambal dan ikan asin dari dapurmu yang memberikan kesan yang nyata tentang rumah yang dicintai. Ini mencerminkan rasa kangen terhadap momen-momen kecil dan intim di rumah. Itu saja tema yang ada dalam puisi pulang karya Djoko Pinurbo. Selanjutnya mengenai perasaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tentang perasaan di struktur batin puisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perasaan. Nah, perasaan itu apa sih? Perasaan adalah sikap penyair terhadap suatu permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Nah, adapun dalam puisi pulang karya Djoko Pinurbo ini menunjukkan perasaan rindu yang mendalam terhadap rumah dan orang yang dicintainya. Hal ini dapat kita lihat pada bait pertama, lirik pertama, rinduku yang penuh, di mana penyair itu menunjukkan bahwa rinduku yang penuh sebagai sebuah emosi atau perasaan yang sangat kuat dan mendalam. Nah, emosi ini begitu menguasainya sehingga hampir meledak dan terasa sangat menyiksa ketika dia masih berada jauh dari rumah.
Bahkan sebelum dia benar-benar sampai di ambang pintu rumah orang yang dicintainya, rindu itu sudah begitu mendesak sehingga terasa seperti memecah di tengah-tengah kesibukan dan kepadatan kota. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya hubungan rumah dan orang yang dicintai dalam kehidupannya, sehingga rindu itu begitu kuat bahkan sebelum dia pulang dengan sepenuhnya. Baik, penjelasan perasaan cukup. Selanjutnya, penjelasan nada dan suasana yang akan dipaparkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nada dan suasana dalam puisi Pulang karya Djoko Pinurbo. Nada dan suasana dalam puisi Pulang karya Djoko Pinurbo, penyair membawa pembaca dalam perjalanan yang syarat dengan kehangatan dan nostalgia, menciptakan ikatan emosional yang kuat. Dalam puisi tersebut, terasa kehadiran rindu yang meluap-luap sepanjang jalur cerita. Nah, setiap baris puisi seolah-olah menjadi panggilan yang mengunggah kenangan akan tempat asal atau rumah yang telah lama ditinggalkan. Nah, kegembiraan juga terasa, namun dalam bentuk yang lebih tersirat. Ada kesan bahwa kegembiraan sudah menunggu di ujung perjalanan seperti sebuah pulang yang dinantikan dengan penuh harapan. Melalui penggunaan imaji dan bahasa yang kuat, penyair membawa pembaca masuk ke dalam suasana dapur yang kental dengan aroma. Nah, aroma dapur menjadi metafora yang membangkitkan ingatan akan kehangatan keluarga dan kesederhanaan hidup. Penyair menggunakan detail-detail seperti ini untuk menghidupkan pengalaman sensorial bagi pembaca, sehingga menciptakan kedekatan yang lebih dalam. Secara keseluruhan, nada puisi Pulang cenderung membangun ikatan emosional yang kuat dengan pembaca. Nah, penyair berhasil menggambarkan perasaan rindu, kegembiraan, dan kehangatan dengan sangat menggugah, sehingga membawa pembaca dalam sebuah perjalanan yang mendalam dan mengharukan. Sekian penjelasan mengenai nada dan suasana dalam puisi Pulang karya Djoko Pinurbo. Selanjutnya mengenai amanat akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pemaparan mengenai struktur batin puisi yang paling terakhir, yaitu amanat. Nah, amanat pada puisi Pulang karya Djoko Pinurbo di sini mengajarkan kepada kita tentang kekuatan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan dalam hidup. Nah, meskipun pengarang merasakan rindu yang mendalam dan juga kesedihan karena tertinggal dalam perjalanan kegembiraan, ia tetap memelihara harapan dan juga ketabahan untuk melanjutkan langkahnya. Pesan yang disampaikan pada puisi ini adalah tentang pentingnya untuk tetap berjuang dan juga percaya bahwa setiap perjalanan akan menemukan titik terangnya, meskipun terkadang harus melalui kesulitan dan juga perpisahan. Selain itu, puisi ini juga mengajarkan tentang kekuatan pemulihan dan juga perdamaian, bahwa meskipun kita mengalami kepedihan dan juga konflik, kita masih memiliki kemampuan untuk memaafkan, menerima, dan memulai kembali cinta dan kedamaian. Baik, usai sudah pemaparan materi tentang analisis struktur batin puisi yang terdiri dari tema, perasaan, suasana, nada, dan amanat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada rekan saya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman kelompok 8 yang sudah memaparkan terkait analisis struktur fisik dan struktur batin dalam puisi Pulang karya Djoko Pinurbo. Semoga teman-teman yang menonton atau sobat sastra semuanya, mohon maaf apabila dari kami terdapat kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kami jelaskan. Baik, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman kelompok 8 yang sudah menjelaskan terkait analisis struktur fisik dan struktur batin dalam puisi Pulang karya Djoko Pinurbo. Saya selaku perwakilan dari kelompok 8 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun perbuatan, dan semoga
apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.